Oke, kali ini kita akan membahas masalah maksimum, nilai maksimum minimum dari sebuah fungsi. Sewaktu di SMA, kita sudah belajar mencari nilai maksimum minimum untuk fungsi satu variabel X, ya, dengan metode turunan, ya, mencari stasionernya. Dan kemudian jika ada diberikan batas interval, titik ujung interval itu juga sebagai kandidat, ya, juga sebagai calon pembuat nilai maksimum atau minimum dari fungsi tersebut. Jika diberikan batas intervalnya, ya. Jadi ujung interval kiri dan kanan itu juga merupakan calon menghasil nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas dengan konsep yang sama, tapi ini untuk fungsi dua variabel, fungsi x, y di dalamnya fungsinya. Kemudian dalam batas interval, ya, x kuadrat per 4 tambah y kuadrat per 4 lebih kecil sama 1, ya. Ini adalah elips, ya. Jadi dalam batas interval elips. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira bayangannya, ya. Kalau kita mau ini kira-kira seperti tiga dimensi. Ini x, ini y, ini z-nya. Jadi kalau batas intervalnya adalah seperti ini, sebuah elips, x-nya 4, x yang 2, ya. X-nya 2, ini A kuadrat, Y-nya 3, gitu. Z ada di sini, ya. Oke, kalau kita gambarkan elipsnya, ya, kira-kira elipsnya, batas interval elipsnya seperti ini, tentu dalam ruang 3 dimensi. Di sini. Dan fungsi fxe-nya atau Z ini, tingginya ini misalnya ada di daerah sini, ini ada permukaannya. Nah, kita di sini akan mencari titik tertinggi dari fungsi ini, fx atau z ini, di manakah titik tertingginya, dihitung dari alas dasar di sini, x, y-nya, dan di manakah x, y yang menghasilkan titik tertinggi. Misalnya di sini, ya, bisa saja titik-titiknya itu ada di ujung interval di sini, ya. Sepanjang ini, pinggir-pinggirnya ini adalah titik pada ujung interval. Nah, kemudian atau di dalam batas ini, dalamnya interval ini juga bisa saja kemungkinan menghasilkan titik tertinggi dari fungsi fx ini, ya. Jadi itu yang mau kita cari sekarang. Nah, sekarang kita akan menggunakan dua metode di sini. Yang pertama metode turunan atau metode stasioner, ya. Yang kedua, kita akan menggunakan metode pengalih Lagrange. Oke, baik, kita mulai. Kita lihat apa perbedaannya. Pertama, saya gunakan metode turunan, ya, seperti biasa, metode turunan biasa untuk cari stasioner. Pertama, saya turunkan dulu dot f-nya. Tentu kita turunkannya terhadap X dan terhadap Y, ya. Gitu. Oke, saya turunkan, ini kalau saya hitungan terhadap X jadi 1, ya, 1 tambah Y kuadrat adalah bilangan, jadi 1 tambah Y kuadrat. Kemudian untuk FY, saya turunkan terhadap Y, saya gunakan, ya, perhatikan hitungan terhadap Y, gunakan seperti U asen V kurang UV asen per V kuadrat, ya. Begitu. Saya turunkan, jadi saya dapat di sini adalah minus 2XY dibagi, ya, per V kuadratnya 1 tambah Y kuadrat seperti ini. Ini adalah turunan terhadap Y. Kemudian kita tentukan dulu stasionernya, kira-kira begitu, di mana del fx-nya adalah 0. Dari sini kita tuliskan 1/1 tambah Y kuadrat sama dengan 0. Perhatikan 1/1 tambah Y kuadrat. 1 tambah Y kuadrat ini tidak mungkin 0, karena nilai minimum dari Y kuadrat adalah 0. Sehingga dari sini kita tidak mendapatkan nilai stasionernya, ya. Oke. Baik, karena del F-nya tidak mungkin 0, berarti kita tidak mendapat nilai stasioner kita tidak mendapat kandidat nilai X yang membuat fx maksimum atau minimum, ya. Berikutnya, kita langsung menguji titik-titik batas intervalnya, titik batas interval. Oke, jadi titik batas intervalnya adalah X kuadrat. Kalau saya kalikan 36 semua, ya, ini untuk mempermudah kita, saya kali 36 semuanya, 9X kuadrat. Oke. Ini 9X kuadrat tambah dengan saya kali 36 kali dengan 4X kuadrat, 4Y kuadrat, gitu, ya. 4Y kuadrat sama dengan 36, ya. Nah, untuk menguji titik tepi
dari batas-batas ini, perhatikan ini dalam sebuah elips ya, ini batasnya ada elips. Batas-batas pada ujung intervalnya adalah titiknya adalah tak terhingga banyaknya. Tak terhingga. Tentu kita tidak mungkin menguji setiap titik yang tak terhingga banyaknya, sehingga kita perlu mengubah X dan Y menjadi sebuah persamaan polar, ya, koordinat polar, dan jadi persamaan polar ini dia sudah mewakili semua titik di ujung interval. Nah, karena ini 9X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama 36, saya anggap X ini adalah sepertiga cos theta, gitu ya. X adalah sepertiga cos theta, dan Y di sini adalah sepertiga setengah dari, saya supaya dia sama dengan 36, kita anggap X di sini adalah 2 cos theta, dan Y di sini adalah 3 sin theta ya. Supaya apa? Supaya kita masukkan X-nya dan Y-nya, dia menghasilkan 36 di sini ya. Jadi kita koordinat X-nya adalah 2 cos theta, dan koordinat Y-nya adalah 3 sin theta. Atau, coba X ini kita input ke batasnya, dan Y input ke batas di sini, dia akan menghasilkan 1 ya. Oke, jadi itulah koordinat polar dari X dan Y pada batas interval elips tersebut. Nah, sesudah kita dapat batas intervalnya, baru kita masukkan X, Y-nya ke dalam fungsinya untuk mencari maksimum minimumnya ya. Kita masukkan menjadi 2 cos theta per 1 tambah Y kuadrat, 1 tambah 9 sin kuadrat theta. Nah, sekarang nilai-nilai yang akan kita cari, berapa maksimum dan minimumnya. Oke, kita lihat bentuk dari fungsi trigonometri. Untuk mencari maksimum minimum, kita tentu bisa menggunakan lagi turunan. Turunan pertama sama dengan 0. Ya. Jadi, saya kerjakan di sini. Kita lihat. Jadi, sekarang yang kita uji nilai maksimum minimum penyebab X, Y-nya itu adalah di ujung-ujung intervalnya. Ya. Karena di stasioner, kita tidak dapat nilai stasioner. Ya, tidak memenuhi. Jadi, saya turunkan dulu F aksen. Ini saya turunkan terhadap theta ya. F aksen terhadap theta adalah U aksen minus 2 sin theta, U aksen kali V, 1 tambah 9 sin kuadrat, dikurang U, gitu ya, kali V aksen. 1 turunan dari 0, 9 sin kuadrat turunannya adalah 18 sin theta cos theta ya. Oke. Dan untuk mencari nilai maksimum minimum, turunan pertama adalah sama dengan 0. Nah, kita jabarkan, kalikan ke dalam, minus 2 sin theta kurang 18 sin pangkat 3 theta, itu dikurang 2 kali 18 ini adalah 36 cos kuadrat theta sin theta sama dengan 0. Kita sekarang selesaikan dia. Cos kuadrat di sini saya mau ubah jadi 1 kurang sin kuadrat supaya ketemu sinnya semua ya. Jadi minus 2 sin theta dikurang 18 sin pangkat 3 theta dikurang 36. 1 kurang sin kuadrat theta kali sin theta sama dengan 0. Min 36 kali sin kuadrat kali sin. Oke, saya tulis ulang. Min 2 sin theta kurang 18 sin pangkat 3 theta. Minus 36 kali 1 kali sin. Minus 36 sin theta. Minus 36 kali minus sin kuadrat kali sin. Plus 36 sin pangkat 3 theta sama dengan 0. Kita gabungkan sin pangkat 3 dengan sin pangkat 3. Di sini kita coba ini uang sampai kurang. Oke, ini bisa kita faktorkan. Di sini min 18 dan 36 ya. Berarti jadinya 16 sin pangkat 3 theta. 18 ya, 18 sin pangkat 3 theta. Min 2 sin, min 36 sin menjadi minus 48 sin theta sama dengan 0. Kita faktorkan, kita bisa ketemu nilai theta. Jadi sin theta, sin kuadrat theta, sin theta, sin theta, 18 sin kuadrat theta dikurang 48 sama dengan 0. Ada 2 nilai kemungkinannya, sin theta sama dengan 0 atau sin kuadrat theta sama dengan 48 per 18. Kita bisa dapat sin theta-nya dari sini. Oke, sekarang kita perhatikan ada 2 buah nilai sin theta yang menyebabkan fx bisa maksimum ataupun minimum.
Kita lihat bentuk fxy-nya di sini. Nah, untuk sin theta sama dengan 0, theta-nya ada dua kemungkinan. Bisa 0 derajat, bisa 180 derajat ya. Untuk sin kuadrat theta, oke, itu juga ada dua kemungkinan ya, di kurang pertama dan kedua. Tapi kita lihat dulu, supaya kita tidak terlalu berpanjang-panjang, fxy-nya 2 cos theta. Saya tulis ulang, inilah nilai fxy yang mau kita cari maksimum minimumnya. Fxy sama dengan 2 cos theta dibagi 1 tambah 9 sin kuadrat theta. Saya langsung dari sini. Untuk theta-nya 0, saya dapat fxy-nya bernilai theta-nya 0, 2 kali cos 0, 1. 2 dibagi 1 tambah sin 0 adalah 0, 9 kali 0, 0. 1 tambah 0, 1. 2 per 1 adalah 2. Untuk theta-nya yang 180 derajat, saya kalikan 2 kali 180 ini min 2 dibagi 1 juga sama dengan min 2. Perhatikan, jika kita masukkan nilai sin kuadrat theta yang 48 per 18, kita akan mendapatkan nilai yang bukan maksimum dan bukan minimum ya. Kamu bisa coba sendiri, masukkan ke dalam perhitungan fxy. Jadi, yang menyebabkan fungsi xy bernilai maksimum atau minimum di batas interval elips tersebut, itu adalah nilai maksimum adalah 2 dan min 2 ya. Jadi 2 di sini adalah nilai maksimumnya, dan min 2 adalah nilai dari minimum fungsi tersebut. Baik, ini adalah cara pertama saya dengan menggunakan cara turunan. Berikutnya, saya akan menggunakan metode pengaliran. Oke, ini soalnya saya copy paste dulu. Ya. Kita akan menggunakan metode pengaliran. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Oke, di sini ini 1 tambah y kuadrat. Tentukan nilai maksud dan nilai minimum. Kita dengan metode pengaliran ya. Untuk menggunakan metode pengaliran, kita juga perlu mencari, karena diberikan batas interval ya. Nah, batas interval ini juga berfungsi sebagai fungsi kendalanya ya. X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 kurang 1. Ini juga berfungsi sebagai sama dengan 0 ya, fungsi kendala. Nah, sekarang kita lihat dulu turunan dol dari fxy-nya dulu kita cari. Di atas tadi kita sudah ketemu, ini adalah 1/1 tambah y kuadrat, kemudian ini min 2xy per 1 tambah y kuadrat pangkat 2 ya. Oke, berikutnya. Untuk metode pengaliran, karena diberikan batas interval, seharusnya kita juga coba ya titik stasionernya, dol f yang sama dengan 0. Di sini sebagai kandidat yang menghasilkan nilai maksimum minimum, tapi karena dengan di atas tadi kita sudah tahu ya, tidak ada stasionernya, jadi kita bisa skip dol f yang sama dengan 0 ya. Kita langsung menuju ke rumus persamaan pengaliran, yaitu dol f sama dengan lambda kali dol g ya. Nah, kita cari dulu dol g-nya di sini, turunan terhadap g. X kuadrat per 4 menjadi setengah X. Y kuadrat per 9 ya, turunan terhadap X. Kemudian turunan terhadap Y, 2Y per 9. Ini adalah turunannya. Kita masuk ke rumus persamaan pengaliran. Ini adalah 1 tambah Y kuadrat dengan min 2XY dibagi 1 tambah Y kuadrat pangkat 2 sama dengan lambda dikali X per 2 dengan 2Y per 9. Baik, kita lihat bagaimana kelanjutannya. Jadi persamaan pertama, 1 tambah Y kuadrat sama dengan lambda ya. Ini sama dengan lambda dikali di sini, gitu. Lambda dikali X per 2. Persamaan yang kedua, yang di sini, min 2XY dibagi 1 tambah Y kuadrat pangkat 2 sama dengan lambda dikali 2Y per 9. Nah, sekarang kita mau gunakan, termasuk juga fungsi kendalanya, GXY-nya ini kita gunakan untuk mencari nilai X dan Y-nya ya. Fungsi kendalanya adalah X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 kurang 1 sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat bagaimana kita mencari nilai lambda XY dari ketiga persamaan. Pertama,
Ini 1 tambah Y kuadrat, ini saya mau gabungkan, perhatikan ya, saya coba gabungkan. Min 2XY dibagi. Ini seper ya, ini 1/1 tambah Y kuadrat, 1/1 tambah Y kuadrat adalah lambda X per 2. Jadi kalau ini saya pangkat 2 kan, ya, saya pangkat 2 kan, dia berubah menjadi, ini saya pangkat 2 kan di sini, ya, saya tulis ulang aja. Min 2XY per 1 tambah Y kuadrat. 1 tambah Y kuadratnya ini mau saya ambil dari sini ya, lambda kali X per 2. Saya ambil dari sini, lambda kali X per 2, di pangkat 2-nya lagi. Jadi dia berubah menjadi lambda kuadrat X kuadrat ya. Ini lambda kuadrat X kuadrat dibagi 4 gitu. Saya sudah import ke sini. Sama dengan yang di sebelah kanan. Lambda kali 2Y per 9. Ini saya sederhanakan. Minus X pangkat 3Y gitu. Lambda kuadrat dibagi 2 sama dengan 2 lambda Y dibagi 9. Oke, perhatikan bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini. Di sini ya ada 2 kemungkinan, perhatikan. Kiri dan kanan ini sama-sama ada variabel hanya Y saja ya di sini. Ada 1 buah Y dan ada 1 buah Y ya. Jadi kedua persamaan ini ada 2 kemungkinan. Dia bisa memenuhi syarat sama kalau Y-nya sama dengan 0 ya. Kalau Y-nya sama dengan 0. Kemungkinan kedua, kalau Y-nya tidak sama dengan 0, jadi kalau Y-nya tidak sama dengan 0, kita boleh coret Y dan Y-nya. Tapi kalau sama dengan 0, kita tidak bisa mencoretnya. Tidak boleh mencoretnya. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, Y-nya 0. Oke, kita sudah dapat Y-nya ya. Ini kemungkinan pertama. Untuk Y-nya 0, saya masukkan ke fungsi kendalanya. X kuadrat per 4 tambah 0 kurang 1 sama 0. Saya jabarkan, saya sedangkan saya dapat X-nya plus minus 2 ya. Jadi ada 2 titik. Dari Y sama 0 saya dapat X-nya 2,0 dan Y-nya min 2. Dan titik yang keduanya min 2,0. Ini 2 titik inilah salah kandidat yang membuat nilai fxc-nya maksimal atau minimum. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau Y-nya tidak sama dengan 0. Untuk Y-nya tidak sama dengan 0, berarti saya bisa coret Y kiri dan Y kanannya. Kalau Y-nya sama dengan 0, kita tidak bisa coret-coret ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, dia langsung habis semuanya, dan langsung ketemu nilai X-nya. Jadi kalau Y yang tidak sama dengan 0, dia berubah menjadi min X pangkat 3 lambda kuadrat per 2, sama dengan 2 kali lambda per 9. Nah, kita lihat fungsi kendalanya, X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 kurang 1 sama dengan 0. Kita bisa coba masukkan di sini lambdanya ya, kita coba kalau min Y-nya saya bisa coret lambda pangkat 2, ini jadi lambda. Jadi di sini saya bisa dapat lambda sama dengan negatif ya, 2 kali 2 4, negatif 4 per 9x pangkat 3. Oke, sudah saya dapat lambda, ini untuk Y tidak sama dengan 0. Lambda ini nilainya coba saya bisa input ke persamaan yang pertama di atas, sehingga, jadi ini belum saya pergunakan ya, saya belum pergunakan. 1/1 tambah Y kuadrat sama dengan lambda yang kita input ke sini, sama dengan lambda adalah minus 4. Ya, minus 4x per 9x pangkat 3 gitu. Dikali 2 lagi di sini, kali 2 sama dengan minus 2x dibagi 9x pangkat 3. Ini kita bisa coret-coret ya, saya langsung coret di sini. Ini berubah, berarti dia sudah berubah menjadi min 2 per 9x kuadrat. Oke, perhatikan, kita lihat luas ini sebelah kiri ini pasti positif dan sebelah kanan pasti negatif ya. Pasti negatif karena ini adalah lambda kuadrat, ini juga Y kuadrat. Sehingga dari sini kita tidak bisa menemukan sebuah solusi apapun ya. Jadi karena ini adalah tidak ada solusinya, berarti titik yang membuat nilai fxc maksimum minimum hanya ada 2 kemungkinan, 2,0 dan min 2,0. Nah, sekarang kita tinggal hitung nilai fxc-nya. Untuk x-nya 2,0 dan untuk x-nya min 2,0, kita hitung nilai maksimum minimumnya. F20-nya adalah, tadi fxc-nya adalah x per 1 tambah y kuadrat ya, kita input. X per 1 tambah y kuadrat hasilnya adalah 2, dan
F dari min 2,0-nya adalah min 2 per 1 tambah Y kuadrat, Y-nya juga 0 ya, sama dengan di atas, ini adalah min 2, sehingga dengan metode pengalih larang, kita juga menghasilkan nilai maksimum yang sama, adalah 2, dan nilai minimumnya adalah min 2 ya, ini nilai minimumnya. Oke, jadi kamu bisa bandingkan metode pengalih larang dengan metode turunan, ya, metode turunan biasa dengan menggunakan stasioner. Oke, baik, ini adalah video tentang mencari maksimum minimum dengan metode pengalih larang dan metode biasa. Kita akan ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya dengan topik-topik yang lain.